Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wirna pada mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara merintis usaha baru dan model pengembangannya. Cara memasuki dunia usaha ada 3, yaitu 1. Merintis usaha baru, yaitu mendirikan usaha baru dengan model, ide, organisasi, dan manajemen dirancang baru. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain adalah buying perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama atau goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising adalah kerjasama antara franchise atau wirausaha dengan perusahaan besar atau franchisor, merupakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Kerjasama meliputi 1. Pemilihan tempat, 2. Rencana bangunan, 3. Pembelian peralatan, 4. Pola arus kerja, 5. Pemilihan karyawan, 6. Pembukuan pencatatan akuntansi, 7. Konsultasi, 8. Penerapan, 9. Promosi, 10. Pengendalian kualitas, 11. Riset, 12. Nasihat hukum, 13. Sumber permodalan. Tipe franchising ada 3, yaitu 1. Trade name franchising, yaitu franchisee memperoleh hak untuk memproduksi. 2. Product distribution franchising, yaitu franchisee memperoleh hak untuk distribusi di wilayah tertentu. 3. Port franchising, yaitu franchisee memperoleh hak seluruhnya mulai dari trademark, penjualan peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen, dan teknik pengendalian kualitas. Keuntungan franchising: 1. Pengalaman dan faktor sukses 93%. 2. Bantuan keuangan dari franchisor. 3. Brand name dan reputasi. 4. Bisnis sudah terbangun. 5. Standarisasi mutu. 6. Biaya produksi rendah. 7. Kesiapan manajemen. 8. Bantuan manajemen dan teknik. 9. Profit lebih tinggi. 10. Perlindungan wilayah. 11. Manfaat market, research, dan product development. 12. Risiko gagal kecil. Bantuan franchisor: 1. Pelatihan manajemen dan staf serta rekrutmen karyawan. 2. Pemilihan dan pengkajian lokasi. 3. Rancangan fasilitas dan rencana bangunan. 4. Spesifikasi peralatan dan produk. 5. Dukungan promosi dan iklan. 6. Bantuan pada pembukaan franchisee. 7. Bantuan dalam pendanaan. 8. Pengawasan yang berlanjut dalam peralatan dan akuntansi. Konsultan pemeriksaan dan standar. Promosi, pengendalian kualitas, nasihat hukum, riset maupun sumber materi. Persetujuan antara franchisor dan franchisee. Franchisor setuju untuk 1. Memberi suatu wilayah penjualan sesuai yang berdiri sendiri kepada franchisee. 2. Menyediakan sejumlah latihan manajemen perusahaan. 3. Memberikan barang dagangan kepada franchisee dengan harga bersaing. 4. Memberikan nasihat pada franchisee tentang lokasi dan desain bangunan. 5. Memberikan bantuan finansial pada franchisee.
Fransisi setuju untuk 1. Menyelenggarakan perusahaan dengan persyaratan yang diajukan fransisor. 2. Menginvestasikan jumlah minimum tertentu pada bisnis. 3. Membayar kepada fransisor suatu jumlah tertentu sebagai imbalan yang tetap. 4. Membangun atau bila tidak menyediakan fasilitas perusahaan seperti yang telah disetujui oleh fransisor. 5. Membeli persediaan dan material standar lainnya dari fransisor atau supplier yang telah disetujui. Cara merintis usaha. 1. Inside out approach. Ide generation adalah merintis usaha dengan pendekatan berdasarkan gagasan sebagai key success factor. Wirausaha melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang yang akan menentukan jenis usaha apa akan dimulai. 2. Outside in approach. Opportunity recognition adalah merintis usaha dengan pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan pasar. Opportunity recognition adalah pengamatan lingkungan sebagai alat pengembangan yang akan ditransfer menjadi peluang ekonomi. Kompetensi inside out. 1. Teknik, yaitu kemampuan menyediakan produk dan penyajian yang menarik pasar. 2. Marketing, yaitu kemampuan menemukan pasar, pelanggan, dan harga yang tepat. 3. Finansial, yaitu kemampuan bagaimana mengatur sumber dan penggunaan dana. 4. Network, yaitu kemampuan bagaimana mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi. Bagaimana cara membeli perusahaan yang sudah berdiri? Alasan kenapa pilih cara ini: 1. Low risk. 2. AC. 3. Bargaining price structure. Tapi waspada dengan 1. Masalah eksternal, yaitu lingkungan atau banyaknya kompetitor dan ukuran peluang pasar. 2. Masalah internal, yaitu citra dan reputasi perusahaan atau masalah karyawan, konflik manajemen, dan karyawan nantinya sukar diselenggarakan oleh pemilik baru. Perusahaan bisa take off, yaitu usaha khusus harus dijalankan untuk kelangsungan hidup, konsolidasi, pengendalian, dan harapan. Caranya: 1. Penguasaan manajemen, yaitu mengubah pemilik sebagai penguasa yang merekrut tenaga yang diberi wewenang secara jelas. 2. Marketing, yaitu mendapatkan konsumen dengan situasi meningkatkan persaingan. 3. Keuangan, yaitu dari tetap cash flow berubah menjadi memperketat pengendalian keuangan, meningkatkan laba dan pengendalian biaya. 4. Pendanaan, yaitu sudah dalam tahap ventura. Selanjutnya yaitu the new 7S strategy. Ada 7, yaitu 1. Superior stakeholder satisfaction. Tujuan dari strategi ini adalah memberikan kepuasan jauh di atas rata-rata kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan. 2. Succeeding atau fokus pada sasaran. Artinya, perusahaan harus mencari posisi yang tepat bagi produk dan jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan. 3. Positioning for speed adalah strategi dalam memosisikan perusahaan secara cepat di pasar.
4. Positioning for surprise adalah membuat posisi yang mencengangkan melalui barang dan jasa-jasa baru yang lebih unik dan berbeda, serta memberikan nilai tambah baru sehingga konsumen lebih menyukai barang dan jasa yang diciptakan oleh perusahaan. 5. Shifting the role of the game, yaitu dengan cara mengubah pola-pola persaingan perusahaan yang dimainkan sehingga pesaing terganggu dalam pola-pola baru yang berbeda. 6. Signaling strategic intent, yaitu dengan mengutamakan perasaan. Kedekatan dengan para karyawan, relasi, dan konsumen merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 7. Simultaneous and sequential strategic growth adalah dengan mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi secara simultan dan berurutan melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberikan kepuasan pada konsumen. Baik, hanya itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.